Fenomena Super El Nino disebut sudah terbentuk. Hal ini menyebabkan kenaikan suhu 0,1 derajat setiap pekan. Lantas seperti apa dampak kenaikan suhu imbas fenomena El Nino ini? Kami akan bahasnya bersama peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Edi Hermawan. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama Jawa Post TV. Ya, terima kasih. Selamat malam, Mbak. Ya, Terima kasih pemirsa sekalian. selamat Salam malam sehat. Pak Edi, salam sehat. Pak Edi, bisa dijelaskan seberapa signifikan kenaikan suhu sekitar 0,1 derajat Celcius per pekan terhadap perkembangan fenomena El Nino ini? Oke, terima kasih sebelumnya. Izinkan saya menyampaikan hasil analisis saya yang saya lakukan. Namun sebelumnya saya izinkan untuk membuat disclaimer begitu ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini murni hasil analisis saya, jadi bukan atas nama BRIN, bukan atas nama ini. Yang kedua adalah apa yang saya lakukan, saya sampaikan nanti barangkali nanti kok vokalnya beda gitu ya. Kok Pak Edi punya pandangan beda dengan yang analisis yang lainnya, ya saya mohon maaf. Terkait dengan itu memang saat ini parameter utama yang dijadikan El Nino Super itu adalah anomali suhu yang ada di Lautan Pasifik. Anomalinya itu namanya Sea Surface Temperature SST anomali Nino 34. Sebenarnya pada bulan Juli ini data terbarunya belum keluar ya, karena memang umumnya pihak NOAA itu baru mengumumkan itu sekitar pertengahan bulan Agustus, untuk pertengahan bulan Agustus untuk dikeluarkan nilai anomali tersebut pada bulan Juli 2026. Saat ini posisinya memang slightly sedikit menaik gitu ya. Tadi saya cek terakhir itu saat ini nilainya itu pada bulan Juni sekitar 1,44 derajat Celcius, artinya masih jauh di bawah 2. Memang beberapa prediksi mengatakan bahwa akan merangkak naik tembus di angka 2. Kapan itu ya nanti pada periode sekitar September, Oktober, November. Jadi saat ini kalau dikatakan apakah El Nino-nya kuat atau super atau Godzilla atau Maha El Nino, ya sepertinya sih belum ya. Memang beberapa model mengarah ke sana, cuma sekali lagi yang namanya model ya tentu tidak selamanya sempurna. Ada kalanya tepat, ya ada kalanya juga tidak tepat begitu. Ya, faktor apa yang menyebabkan intensitas Super El Nino? Ya Pak? 0,1 bagi saya sih harusnya biasa-biasa aja sih ya, nggak terlalu signifikan sih sebenarnya. Oke, faktor apa Pak sebenarnya menyebabkan intensitas Super El Nino ini terus meningkat setiap pekannya? Faktor utamanya tentu ya pergerakan posisi matahari. Jadi gini, pergerakan semu matahari terhadap bumi gitu ya. Saat ini memang matahari berada di belahan bumi utara pada bulan awal Agustus ini. Kemudian dia sebenarnya dia udah mulai meninggalkan puncaknya di belahan bumi utara pada tanggal 22 Juni kemarin. Sekarang sedang merangkak menuju ke bagian tengah ekuator begitu ya. Nanti dia mencapai puncaknya pada tanggal 21 September. Jadi saat ini matahari berada di belahan bumi utara, ya otomatis lah kawasan utara itu banyak menerima matahari dan menjadi pusat tekanan rendah, dan otomatis kawasan ini kaya dengan awan-awan penghasil hujan. Sementara kita yang ada di belahan bumi selatan gitu ya, kan Indonesia itu 6 derajat utara 11 derajat selatan gitu ya, dominan berada di selatan, ya otomatis belum menerima kebagian curah hujan akibat dari masa uap air dari Australia itu yang relatif kering begitu. Tidak banyak dengan uap air, tapi mengandung banyak udara kering begitu. Sehingga otomatis ya kita akan mengalami musim kering. Ya, wilayah mana saja Pak yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrim imbas dari fenomena El Nino ini?
Kawasan mana utamanya itu adalah kawasan yang bertipe curah hujan monsunal ya. Mulai dari kawasan timur Indonesia paling timur yaitu kawasan NTT, NTB, kemudian bergerak menuju Bali, terus bergerak menuju Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga nanti dia loncat ke daerah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dia naik ke utara dikit, tetapi nggak sampai ke Sumatera Barat. Kemudian bagian dari Kalimantan Selatan terutama akibat gambutnya itu, kemudian Sulawesi dan sebagian Papua. Jadi hampir kawasan yang letaknya slightly dekat dengan lintang apa ekuator begitu akan menerima curah hujan yang sangat minim, bahkan mungkin akan mengalami kemarau yang cukup cukup panjang begitu. Ya, silakan Pak Edi. Ya, untuk kawasan yang saya sebutkan tadi, jadi kawasan letaknya di belt ekuator itu akan menerima musim kemarau yang sangat-sangat ini ya. Makanya jangan hanya fokus di utara Jawa saja ya, tapi juga Kalimantan Selatan, Sulawesi eh, itu juga menjadi pusat kita karena memang akibat kemarau panjang ini kan tanah-tanah gambut yang kering itu mudah terbakar begitu. Ya Pak Edi, sebenarnya Belum merata sih. oke, Sedang menuju ke arah sana. seberapa besar super El Nino ini menyebabkan Nah, penurunan curah hujan? ya saya sebenarnya seperti saya sampaikan tadi ya, apakah ini betul-betul super El Nino? Bukan sih kan begitu ya. Kalau saya sih analisis saya mengatakan kita sebaiknya tidak panik ya. Karena yang super El Nino ini kan fokusnya adalah bila mana anomali suhunya itu di atas 2 derajat gitu ya. Sementara kan masih jauh hanya 1,44 gitu ya. Dan akan mencapai 2 itu nanti pada bulan-bulan September, Oktober, November, Desember hingga Januari. Artinya yang critical time itu hanyalah mulai dari Oktober, November, Desember. Hanya 3 bulan itu saja sih. Ya walaupun nanti ada juga menuju ke Januari, Februari. Tapi itu kan menurut tema saya kekuatannya sudah mulai melemah. Jadi 3 bulan inilah yang menurut hemat saya perlu kita waspadai. eh Sementara indikasi ke arah sana kok ini. Jadi analisis yang saya lakukan itu begini, saya biasanya menggabungkan antara kekuatan El Nino dengan kekuatan IOD gitu. Kemudian saya bandingkan dan saya melihat bahwa 2026 itu nampaknya probabilitasnya kok kecil gitu. Jadi kita jangan hanya terfokus dengan nilainya yang tinggi di atas 2,5 nanti bulan Oktober, bulan November. Harus diingat tuh probabilitasnya berapa gitu. Jadi probabilitas di angka 2 derajat itu berapa gitu. Sehingga menurut hemat saya, kok saya cenderung lebih bukan kepada super El Nino, tapi kepada ke arah yang moderat begitu. Ya, Kalau pendapat saya mengarahnya kok ke sana gitu ya. Hanya 3 bulan itu yang sangat kritis, tapi setelah itu sepertinya sudah kembali ke normal. Nah, faktor peredamnya itu jelas bahwa Ayo di Indian Ocean Dipole kan saat ini memang merangkak naik, kemudian dia mencapai puncaknya kan hanya bulan Oktober. Setelah itu dia akan turun kembali dan dia tidak lagi mendukung terbentuknya El Nino Godzilla atau El Nino apa super itu atau sejenisnya lah gitu ya. ya Pak Edi, Itu pengamatan saya. apa langkah yang harus dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi fenomena ini? Ya langkahnya sih menurut hemat saya ya apa ya harus berhemat air ya. Satu, yang kedua bagaimana caranya kita memanen air di saat kemarau panjang gitu. Kalau dari segi awan kan nggak mungkin ya, karena memang awannya awan-awan tipe cirrus, awan tipis gitu. Mau tidak mau ya suka nggak suka ya harus cari alternatif yang lain gitu. Misalnya bagaimana mencari sumber air yang baru seperti yang ada di mana ya, di daerah Kebumen begitu ya. Tapi ini kan sangat-sangat localized, yang kita hadapi kan kawasan Indonesia yang sangat luas. Jadi menurut hemat saya nih sudah waktunya lah kita mencari alternatif pengganti untuk mendapatkan air yang bersih. Air yang bersih itu ada di mana sih? Kan pertanyaannya begitu ya. Kalau misalnya dari waduk, dari ini susah kita dapatkan, dari mana nih solusinya?
ya tentu harus ada teknologi bagaimana secara instan bisa mendeteksi kawasan-kawasan mana yang berpotensi besar untuk bisa diambil air tanahnya begitu. Terima kasih telah bergabung bersama Geopos TV, peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Edi Hermawan.